Sudah ada di hadapan saya Carmila Purba. Halo Bang Andi. Iya, Mila apa kabar? Baik Bang Andi. Mila, kalau aku tadi bilang bahwa profesimu ini penuh risiko, Iya. sebenarnya profesi yang kamu jalani sehari-hari sekarang ini apa? Jadi profesi yang aku jalanin sekarang itu joki tong setan. Tunggu. Joki tong setan. Iya. Nah, coba jelasin ke penonton, joki tong setan itu pekerjaan seperti apa sih? Nggak semua orang tahu itu. Jadi joki tong setan itu pekerjaan yang ada di pasar malam, satu wahana, ada dinding yang berdiri tegak, jadi kita main motor di dalam dinding itu muter-muter. Baik, jadi kayak di gelas atau kelereng di gelas itu kalau diputar-putar gitu ya. Iya. Muter jadi penonton justru naik ke tangga dulu baru lihat ke tong itu di dalam Baru gitu lihat ya. ke tong. Itu ukuran tong rata-rata berapa itu? Kalau tingginya 6 meter. Tinggi 6 meter. Iya. Baik, dan kamu jadi joki. Jadi joki itu artinya yang naik motor yang gitu yang ya. mengendarai motornya. Muter-muter itu. Ngeri itu ya. Udah berapa lama jadi joki tong setan? Aku jadi joki tong setan itu mulai dari tahun 2014 Bang Andi. Di umur berapa itu ya? Di umur 16 tahun. Jadi sekarang 16 tahun? udah hampir 9 tahun. 9 tahun? Iya. Ini profesi yang berbahaya tapi kamu kok bertahan di situ cukup lama 9 tahun. Menyenangkan atau duitnya banyak atau apa? Ya, keduanya itu Bang Andi. Menyenangkan dan duitnya juga banyak. Baik. Kalau Mila sendiri, itu sendirian di dalam tong setan atau kadang-kadang kan saya lihat ada 3-2 orang gitu. Itu kalau Mila? Kalau aku sekarang mainnya 2 orang, tapi dulu aku pernah di Medan itu main sampai 5 orang dalam satu tong. 5 orang dalam satu tong? Iya, 4 sepeda motor, 1 sepeda ontel. Oke, tambah nggak percaya aku di luar nalar kita ini sekarang. Tapi nanti cerita ya pengalamanmu. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita simak dulu tayangan berikut ini. Inilah wahana tong setan yang umumnya ada di sebuah acara pasar malam. Seni pertunjukan yang identik dengan kaum laki-laki ini menyajikan pertunjukan sepeda motor yang berputar-putar di kemiringan 90 sampai 180 derajat. Selain membutuhkan keahlian yang mumpuni, mental juga dibutuhkan bagi para joki tong setan. Belakangan ini dunia tong setan diramaikan dengan joki perempuan bernama Carmila Purba, seorang perempuan berdarah Sumatera Utara. Wajahnya yang cantik dan penampilannya yang feminin ini berbanding terbalik dengan profesinya sebagai joki tong setan. Kepiawaiannya saat berlaga sebagai joki tong setan membuat ia dijuluki Princess Tong Setan yang digelutinya sejak tahun 2014. Bahkan ada yang menobatkan Carmila sebagai sosok perempuan pertama di Indonesia yang menaklukkan sepeda motor untuk melaju dan beratraksi meliuk-liuk di dalam tong raksasa. Kiprahnya sebagai joki tong setan tak hanya di Indonesia saja, melainkan sudah sampai ke negara Thailand. Sebelum menjadi joki tong setan, Carmila lebih dulu bekerja di wahana rumah hantu pasar malam sebagai hantunya. Namun menjadi joki tong setan ternyata lebih menarik perhatian perempuan berusia 27 tahun ini. Meskipun pekerjaan sebagai joki tong setan ini sangat berbahaya, tak menyurutkan langkah Carmila untuk selalu menghibur para penontonnya dan demi mendapatkan penghasilan untuk menghidupi dirinya. Mila, Iya Bang. aku sebagai penonton itu kan tegang ya, deg-degan ya. Tapi kamu tadi santai-santai ketawa-ketawa, lepas tangan, duduk di samping, duduk miring, duduk itu. Itu memang motornya bisa jalan sendiri atau gimana itu? Itu motor yang biasa Mila kendarain jenis apa? Jadi motor yang aku pakai itu RX King Bang Andi. Baik. Terus keterampilan ini semua orang yang berlatih bisa melakukan apa yang Mila lakukan atau masing-masing orang punya keterampilan? Jadi sebenarnya semua orang bisa sih melakukan atraksi ini.
Tapi balik lagi kalau dia punya keberanian dan nyali atau tidak gitu. Oke. Jadi seandainya dia berani, kita siap untuk mengajarinya gitu. Jadi syaratnya keberanian. Iya bang. Terus perlu timbang berat badan dan lain-lain gitu enggak? Enggak, kalau Tinggi timbang badan. itu enggak perlu bang. Oke, keberanian aja modal. Keberanian aja. Dan juga bisa bawa motor ya. Dan iya tentu Bawa saja motor ya. kopling. Bawa motor. Oh itu motor kopling Iya ya? motor kopling. Bukan matic gitu ya? Bukan. Kalau Lah, tapi matic itu lepas tangan apa semua itu sudah dikunci di satu. kalau kita lepas tangan itu gasnya itu kita buat pakai karet. Oh, Kita lengketkan pakai karet supaya dia tetap lengket gasnya. oke. Terus gigi main di satu gigi aja. Enggak, kalau giginya kita main sampai gigi 4. Tarik nafas dulu. Tapi satu lagi Bang Apa? Andi yang ininya. Kalau di tongsetan itu kita juga nggak pakai rem. Hah? Nggak pakai rem. Terus bagaimana berhentinya? Jadi kalau berhenti itu kita main turun gigi sampai di bawah kita nahannya pakai kaki sendiri supaya motornya berhenti gitu. Kenapa nggak pakai rem? Karena bahaya buat kita. Oh, kalau kita lupa kita Iya, rem otomatis jatuh. Iya Bang Andi, otomatis jatuh. Iya, ini kan ada teorinya ya. Iya. Sebelum jadi joki, pekerjaan apa yang Mila pernah jalani? Dulu sebelum jadi joki itu ngamen. Nah setelah ngamen itu baru kerja di rumah hantu. Kamu jadi hantu? Aku jadi hantunya Bang Andi. Mana ada yang takut, Mila? Justru mereka takutnya bahkan nonjokin, nendangin aku gara-gara takut. Pengen ke Tongsetan itu sebenarnya gara-gara penasaran itu sih Bang. Makanya ninggalin jadi hantu ini juga. Dan juga kan ketimbang dari hantu sama tongsetan lebih banyak gajinya di tongsetan gitu. Ya tentu resikonya kan lebih tinggi. Iya. Baik, itu dibayar lebih baik lah ya. Kalau Iya. tongsetan karena nggak semua orang bisa dan resikonya memang tinggi ya. Tentu pertanyaannya itu kan muter-muter gitu, itu nggak pusing terus muntah gitu. Enggak, kalau pusing muntah itu waktu pertama belajar aja sih. Oh, tapi kalau sudah biasa, Udah enggak. iya kamu ketawa-ketawa, angkat kaki lah, angkat badan lah ini. Kayaknya nggak ada masalah gitu ya. Enggak ada Bang. Jadi tantangan sebagai joki itu apa? Yang berbahaya, beresiko, yang harus diwaspadai apa? Sebenarnya kita harus merhatiin sepeda motor terus sih Bang. Karena kan itu kecelakaan itu emang dari motornya itu sendiri gitu. Jadi kita sebelum main itu ya kita selalu meriksa keadaan motor kita gitu. Oke, jadi katakanlah kita punya keterampilan, tapi kalau motornya tiba-tiba ngeng mogok, itu berbahaya ya? Berbahaya banget buat kita. Ada montir spesial atau ditangani sendiri? Ditanganin sendiri, kadang ditangani sama teman kita yang joki juga. Yang ngerti? Yang ngerti bagian motor itu. Kalau Mila ngerti? Mila ngerti dikit-dikit. Oke, jadi lebih banyak ngasih ke teman untuk menyiapkan itu ya? Menyiapkan. Jadi yang pertama dipersiapkan sebelum main atau sebelum tampil adalah bagaimana motor itu sudah memang siap dan tidak bermasalah ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.